Kita kembali masuk pada tema ini, lanjutan dari yang kemarin, sesi tentang membangun manusia roh. Kita belajar tentang makhluk roh di wajah yang terakhir, itulah singa. Ini puncak dari segalanya, saudara ya. Kita kembali lihat dalam Yehezkiel pasal 1, tetapi khusus pagi ini kita tidak baca semua ayat 1-10 karena sudah berhari-hari ya. Berkali-kali kita membaca ayat ini, saya pikir Anda sudah mendapat gambarannya dengan bagus ya. Kita langsung saja baca bersama-sama pada ayatnya yang ketiga. Ya, Yehezkiel pasal 1 di ayat yang ketiga. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita membaca ayat ini 1, 2, dan 3. Datanglah firman Tuhan kepada Imam Yehezkiel anak Buzi di negeri orang Kasdim di tepi sungai Kebar, dan di sana kekuasaan Tuhan meliputi dia. Seperti yang saya katakan kemarin bahwa situasi bangsa Israel termasuk Yehezkiel sedang terpuruk, sedang menderita, sedang mengalami persoalan, diperbudak di tanah pembuangan, dijajah di tanah pembuangan, kacau hidup mereka. Butuh pemulihan, butuh pertolongan. Dan menariknya di ayat yang ketiga, ketika mereka sedang di tanah penjajahan, di tanah pembuangan, di tanah Babel, Tuhan datang kepada Yehezkiel. Dikatakan, dan di sana di tanah pembuangan dalam penderitaan Yehezkiel, kekuasaan Tuhan meliputi dia. Saya katakan berkali-kali bahwa bukan cuma Yehezkiel yang mengalami kemuliaan Tuhan, kekuasaan Tuhan. Ada banyak tokoh Alkitab mengalami kekuasaan Tuhan. Dan intinya begini, saya ulang, bahwa setiap kali Tuhan buat sesuatu dalam kehidupan kita umatnya, ya, dia berikan kemuliaannya, dia berikan yang namanya the power of God, kuasanya diberikan, mujizatnya diberikan, berkat bahkan jawaban doa dinyatakan sama kita. Itu selalu begini, Tuhan selalu minta respon kepada kita. Respon kita beda-beda. Musa tanggalkan kasutnya. Zamannya Salomo ketika bait Allah ditabiskan, Allah hadir menyatakan kemuliaannya. Itu semuanya gak tahan berdiri, sujud menyembah. Kemarin kita belajar Rasul Yohanes ketika dia menderita, dibuang di Pulau Patmos. Dia pun lihat kemuliaan sorga. Bahkan dia melihat anak domba Allah. Dia lihat Yesus dalam kemuliaan, kebesarannya. Ya, rambutnya putih metah, badannya pasti bersinar, ikat pinggang emas di dadanya, ada pedang keluar dari mulutnya, suaranya seperti desau air bah, kakinya kayak tembaga yang menyala dalam api, perapian yang menyala, dan seterusnya. Bagaimana respon Rasul Yohanes ketika dia melihat kekuasaan Tuhan meliputi dia? Ketika dia melihat yang namanya the glory of God itu datang sama dia, dia pun sujud tersungkur di hadapan Tuhan. Saya pikir respon setiap kita beda-beda. Anda pernah ditolong Tuhan? Saya tanya sama saudara, Anda boleh jawab, saya pernah ditolong Tuhan Pak. Anda boleh chatting, menjawab pertanyaan saya. Saudara pernah dijawab, dikabulkan doa saudara? Yang lama rasanya persoalannya berat. Ada berpikir, rasanya gak mungkin dijawab. Dijawab sama Tuhan. Di luar pemikiran saudara. Bahkan jawaban doa yang diberikan Tuhan melebihi yang Anda minta. Anda pernah gak ngalami seperti itu? Ngalami berkat, ngalami mujizat, ngalami kesembuhan, ngalami pertolongan. Bagaimana respon saudara? Respon masing-masing kita berbeda. Ada orang responnya makin setia sama Tuhan. Aku mau setia ibadah, itu sebagai respon. Aku mau taat pada perintah Tuhan. Aku mau jadi berkat bagi banyak orang. Respon kita masing-masing beda. Yang penting Yesus segalanya buat kita. Ya, karena Yesus sumber kemuliaan, sumber kuasa itu, segalanya dia. Jadi semua orang yang diliputi kekuasaan Tuhan, setiap orang yang mengalami kuasa Tuhan, Tuhan minta respon. Maka Anda akan semakin dibawa Tuhan dalam kemuliaan yang besar. Bukan cuma sekali itu Anda ditolong. Berikutnya ada dalam kesulitan, Tuhan tolong lagi. Anda akan mengalami yang namanya from glory to glory. Anda akan mengalami namanya strength to strength, from strength to strength. Dari satu kekuatan kepada kekuatan lebih besar. Bahkan tidak mustahil Anda mengalami satu mujizat, di depan ada mujizat yang lebih besar. Kuncinya apa? Anda punya respon enggak?
Attitude sikap hati kita dengan Tuhan bagaimana? Kalau Anda tambah cinta Tuhan, Anda tambah percaya Tuhan. Oh, saya percaya ke depan, minggu depan, bulan depan di tahun ini, hari-hari ke depan, semakin Anda akan mengalami kemuliaan kuasa Tuhan semakin nyata besar sama saudara. Semuanya saya ulang ditentukan pada respon kita. Respon kita bagaimana? Makin rendah hati, makin spirit pengorbanan ada pada kita. Ada 4 wajah makhluk roh di sorga yang diperlihatkan kepada Yehezkiel dalam penderitaannya. Dia diliputi kekuasaan Tuhan dan Tuhan mau gini, responlah seperti ini. Ada makhluk roh di situ. Ada 4 wajah. Kita baca ayatnya Yehezkiel pasal 1 ayat yang ke-10. Saya ingin kembali baca ini ayat karena kita nggak baca lengkap kan. Setiap ayat saya ingin kita baca pada bagian ayat ini. Yehezkiel pasal 1 kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara ayat 10 ya. 1, 2, dan 3. Muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Ada 4 muka, 4 wajah. Yang pertama kemarin saya ajak kita udah pelajari dari 4 wajah. Wajah lembu, bicara sacrifice, pengorbanan. Bicara servanthood, menghamba, mengabdi. Ingat, berkat datang setelah pengabdian. Anda pagi ini datang ibadah, itu bentuk respon, aku mau mengabdi pada Tuhan. Walaupun ada tantangan, ada bangun pagi sebagai bentuk apa? Aku menghambakan diri kepada Tuhan. Jangan udah sukses, diberkati, lupa menghamba. Hei, kita itu seperti lembu. Anda mesti punya respon servanthood seperti lembu. Tetap menghamba sampai kapanpun. Meskipun sudah dipakai Tuhan luar biasa. Tuhan, aku tetap menghamba, mengabdi kepadamu. Jangan lepas dari pengabdian. Saya pernah bilang sama saudara, kehebatan seseorang, kedalaman rohani seseorang, pengurapan yang luar biasa atas diri seseorang, termasuk kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang. Saya kasih tahu, itu tidak bisa dilepaskan dari apa? Pengabdiannya. Anda kerja, tidak mengabdi, nggak bisa sukses. Anda kerjanya asal-asalan, tidak punya pengabdian kesungguhan sama profesi pekerjaanmu. Tidak bisa, apalagi urusan dengan Tuhan, Anda gak mengabdi. Makanya saya katakan, kadar pengabdian kita, itulah kadar berkat kita dari Tuhan. Mengabdi dulu, berkat datang setelah pengabdian. Punya servanthood, punya yang namanya respon lembu ada pada kita. Aku tetap mengabdi Tuhan, walaupun belum ditolong. Ya, walaupun doa Anda belum dikabulkan, aku tetap tidak berubah Tuhan. Aku punya spirit lembu, pengorbanan, servanthood, mengabdi, menghamba kepada Tuhan. Itu penting. Jadi kalau Anda di tahun ini, Anda ingin diliputi kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Anda ingin mengalami yang namanya kuasa Tuhan lebih dahsyat. Caranya sederhana, nomor 1 ini loh, tetap mengabdi, semangat mengabdi. Aku tetap mengabdi kepadamu Tuhan. Saya yakin, saya katakan secara profetik kepada Anda, saya nubuatkan saudara, Anda akan mengalami kemuliaan Tuhan lebih besar. Karena kuncinya nomor 1 ini. Yang kedua adalah wajah manusia. Ini bicara relationship, ya, koneksi dengan orang, membangun hubungan, bukan cari pertengkaran. Kalau ada masalah berdamai. Saya terangkan satu-satu karena ini yang terakhir. Tentang 4 wajah ini, ya. Kalau Anda punya masalah dengan orang, cepat berdamai. Apa kata dunia gitu loh. Makanya Mazmur 133, alangkah indahnya, alangkah baiknya di mata Tuhan. Kalau kita orang percaya bisa duduk rukun bersama. Tuhan kasih minyak kuasa, Tuhan kasih embun, kasih berkat. Mau diberkati Tuhan, mau ngalami kemuliaan Tuhan, rukun. Ayo, keluarga yang tercerai berai, rukun. Jadi milikilah spirit ini, wajah manusia. Rukun, membangun kerukunan, membangun kesehatian, membangun kesatuan. Kalau doa pun bersatu. Ya, yang ketiga, kemarin kita belajar tentang wajah Raja Wali. Raja Wali bicara terbang tinggi, seperti Raja Wali mengatasi badai masalah. Raja Wali tidak takut angin, justru pakai kekuatan angin, pencobaan membuat dia terbang lebih tinggi. Karena dia tahu, itu udah latihannya dia. Ingat,
kita itu bisa punya respon Raja Wali terbang tinggi mengatasi badai kehidupan. Itu mesti dilatih, di training. Bagian terakhir kemarin saya katakan, yang namanya Raja Wali dari dia bertelur, telur maksudnya sampai dia menetas, sampai dia Raja Wali jadi besar. Itu Raja Wali kalau nggak ada yang mentraining dia, bapaknya nggak training dia, ibunya, induknya nggak training dia, nanti sampai dewasa, sampai mati dia nggak bisa terbang. Raja Wali beda sama burung yang lain. Kemarin saya bilang, burung nggak usah diajari terbang kata peribahasa. Itu memang betul. Itu berlaku buat semua burung yang lain, tapi tidak untuk Raja Wali. Raja Wali ini kalau nggak ada yang mentraining dia, training discipleship, nggak ada yang memuridkan, melatih dia, sampai mati nggak bisa terbang. Kalau yang training dia ayam, ya dia kayak ayam. Trainingnya kucing, ya makanya kayak kucing dia. Siapa gurunya dia? Siapa yang mentraining dia? Dan kita itu Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Harus punya karakter Raja Wali. Siapa yang mentraining kita? Tuhan sendiri yang training kita. Lewat apa Tuhan mentraining kita? Lewat ujian, pencobaan, lewat kesukaran. Seperti induk Raja Wali, gambaran bapak kita sendiri. Menggoyang bangkitkan isi sarangnya, didorong jatuh ke bawah. Belajar mengepakkan sayap, atasi masalah, atasi angin badai, sampai bisa mengepakkan sayap sendiri. Bisa atasi masalah dengan dua sayap burung nasar, firman dan Roh Kudus. Pakai firman, andalkan kuasa Roh Kudus, Anda pasti menang. Jadi mesti ada yang melatih dan Tuhan yang latih. Makanya saya katakan, jangan hindari kesulitan. Jangan lari dari masalah. Jadi kalau saudara pagi ini hadapi masalah, saya orangnya pendeta hadapi masalah, hadapi lo masalahmu, jangan sembunyi lari dari masalah, jangan menolak kesulitan. Lalu dengan sikap berontak, gimana sih caranya orang menolak kesulitan? Dia berontak sama Tuhan. Dia mulai ngomel sama Tuhan, meskipun Anda gak ngerti kenapa saya hadapi masalah ini. Saya udah setia Pak, saya udah nurut sama Tuhan Pak, saya udah ikuti kata firman Allah, saya berusaha hidup benar, tapi kok saya ngalami masalah ini. Meskipun saya katakan Anda tidak mengerti mengapa Anda menghadapi keruwetan masalah ini, tetap terima dengan iman percaya, jangan tolak kesulitan, sebab Tuhan sedang mentraining saudara. Tuhan sedang melatih saudara untuk apa? Belajar terbang tinggi menggunakan kepak sayap Raja Wali. Engkau Raja Wali, Raja Walinya Tuhan. Pada waktunya apa? Ketika hadapi masalah, justru Anda lebih terbangnya lebih tinggi dari sebanyak hal dari masalah ini. Jadi justru kesulitan bukan membuat engkau makin terpuruk rendah. Dengarkan bagian ini terakhir, bagian wajah Raja Wali. Ketika Anda hadapi masalah sedang di training sama Tuhan. Nanti pada waktunya lulus ujian, begitu Anda bisa terbang. Hadapi masalah bukan ke bawah, tambah tinggi, tambah level up. Level upnya lebih tinggi daripada masalah sebelumnya. Makanya jangan menolak kesulitan. Jangan lari menghindari masalah. Hadapi masalahmu, melatih diri dengan firman dan iman. Firman yang Anda pernah dengar, praktekkan, lakukan, hidupi itu firman. Andalkan kuasa Roh Kudus, pakai kepak dua sayap Raja Wali, Anda menang bersama Tuhan. Sekarang saya langsung masuk yang terakhir, puncak dari segalanya. Di mana wajah yang terakhir maksud saya terangkan adalah wajah singa. Ya. Ini puncak segalanya karena singa di sini bicara Yesus singa dari Yehuda. Ya, Lion of Judah, Jesus Lion of Judah. Yesus adalah singa dari Yehuda. Kita diminta oleh Alkitab dalam Roma pasal 8:29, kehidupan kita yang telah dipilih dipanggil Tuhan sejak semula dipanggil. Tujuannya cuma satu, serupa seperti Yesus. Jadi kalau kita mau serupa seperti Yesus, ya kita harus merespon sikap spirit hati kita seperti singa dari Yehuda, seperti Yesus. Belajar dari Yesus. Aku lemah lembut rendah hati, belajarlah kepadaku. Mau serupa seperti Yesus, makin diobahkan dari hari demi hari seperti Yesus. Tidak ada cara lain. Kita harus belajar dari Yesus. Belajarlah dari singa dari Yehuda. Ini puncak dari segalanya, wajah singa ini. Walaupun kalau kita baca Alkitab saudara ya, sebutan singa dari
Yehuda itu untuk Yehuda maksud saya. Singa itu sebutan untuk suku Yehuda kalau Anda baca. Coba Anda lihat Kejadian pasal 49 ayat 9 sampai 10. Saya baca ayat-ayat ini ya, perhatikan. Kita mulai dari sini ya. Bahwa sebutan singa, simbol singa itu ternyata muncul sebutan untuk suku Yehuda atau kerajaan Yehuda kemudian. Saya baca ya. Kejadian 49 mulai 9. Yehuda, lihat, adalah seperti anak singa, kata Yakub bapaknya Yehuda. Setelah menerkam singa ini, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi. Hai anakku, kata Yakub, ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Yehuda itu di dalam doanya Yakub, kamu seperti singa yang menerkam, melompat tinggi. Lalu tongkat kerajaan, makanya keturunan singa Yehuda ini, simbolnya kan Yehuda itu kan singa. Itu rata-rata raja-raja, tongkat kerajaan turunnya keturunan dari Yehuda. Tongkat kerajaan, simbolnya singa, tidak akan beranjak dari Yehuda. Terus turunnya Yehuda raja ya. Ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maksudnya adalah Yesus kemudian, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Itulah Yesus, raja di atas segala raja. Saudara, saya mau terangkan dulu di sini. Kalau kita bicara singa itu merupakan simbol, gambaran simbolik daripada kemuliaan. Ya, kebesaran sejak zaman purbakala gitu loh kira-kira. Sejak zaman dari dulu yang namanya singa itu dipakai sebagai simbolik, sebagai gambaran kemuliaan, kebesaran, kekuasaan, keberanian, kekuatan dan seterusnya dan seterusnya. Makanya banyak bangsa-bangsa di dunia ini negaranya, simbol bangsanya itu adalah singa. Salah satunya adalah Singapura, singa, bangga dengan singa, Singapura saudara ya, singa. Atau yang lain, negara-negara lain pakai simbol singa. Karena singa itu simbol kebesaran kekuasaan. Dan singa itu terkenal, kalau binatang singa ya, kita sama-sama tahu terkenal dengan sebutan raja hutan, si raja hutan. Ya, dia rajanya binatang buas itu singa. Dia baru bersuara, dia mengaum saja, seisi hutan udah ketakutan. Makanya disebut raja binatang buas ini, rajanya hutan, singa. Simbol kebesaran, simbol kemuliaan, simbol kekuasaan, keberanian dan kekuatan. Dan ternyata sebutan singa dalam perjanjian lama, dalam kitab pertama, kitab Kejadian, itu ditujukannya kepada satu suku yang namanya Yehuda, kepada orang namanya Yehuda. Jadi Yakub itu punya 12 anak, itu ceritanya. Sebelum Yakub mati, meninggal, dia panggil anak-anaknya, sini kumpul semuanya. Dan satu persatu anak-anaknya dia lepaskan doa buat mereka. Dia panggil Ruben, dia doakan Ruben. Dia panggil yang namanya Lewi sama Simeon, anak 2 sama 3. Sini kamu, ini akor dua ini, dua-duanya didoakan bareng. Ini si pemarah ya. Mereka tuh hancur reputasi, hancur kehidupan mereka karena kemarahan mereka, tukang marah mereka. Nah datang anak yang keempat, namanya Yehuda, diberkati sama Yakub. Dia tumpang tangan si Yehuda. Dia berkata, Yehuda, engkau adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau akan naik ke suatu tempat. Bahkan dikatakan yang ke-10 tadi, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda. Makanya gak heran simbolnya Yehuda itu singa. Simbol suku ini, bahkan simbol kerajaan Yehuda, keturunan Yehuda, itu adalah singa. Karena dari turunan Yehuda itu lahir raja. Tapi anehnya begini ya, dari keturunan Yehuda itu lahir raja-raja besar. Misalnya Raja Daud. Tapi sebutan singa dari Yehuda itu bukan melekat pada Daud. Daud sebutannya bukan singa dari Yehuda. Kita sama-sama tahu Daud itu seorang yang berkenan kepada Tuhan. Sebutan Daud adalah man of worship. Seorang penyembah Tuhan, seorang yang berkenan di hati Tuhan, a man after my own heart. Itu sebutannya Daud. Bukan sama Daud raja besar yang luar biasa, pahlawan perang yang gak ada bisa ngalahin dia, Goliat pun dia kalahkan. Tapi sebutan singa dari Yehuda itu bukan melekat pada raja besar bernama Daud, termasuk bukan pada anaknya, raja Israel yang ketiga yang luar biasa.
itulah Salomo. Anda tahu Salomo ketika dia memerintah menjadi raja, Israel makmur, Israel kaya raya. Satu raja-raja katakan, itu kemakmuran Israel, emas itu seperti banyaknya batu, perak banyak seperti batu, makmur. Per kapita penghasilan Israel itu makmur, gak ada yang miskin, gak ada yang kekurangan. Kenapa? Dipimpin sama raja yang berhikmat. Bahkan dikatakan gak ada kejahatan. Catat ya, kalau Anda pernah baca dalam kitab Raja-Raja, pada masa Salomo menjadi raja, gak ada kejahatan terjadi di Israel. Kenapa? Kaya semua, makmur semua. Kita belajar dari kisah Salomo. Kalau raja pemimpin satu negara itu punya hikmat Tuhan, gak ada kejahatan di negara itu. Nah, kita berdoa. Karena ini tahun politik, tahun 2024 ada pilpres, pemilu pemilihan presiden. Kita doakan pemimpin yang ditunjuk dipilih Tuhan adalah pemimpin yang punya hikmatnya Tuhan, kita doakan. Sebab kalau pemimpinnya berhikmat, hikmat dari Allah, wisdomnya dari Allah, aman loh negeri itu, tidak ada kejahatan. Walaupun kita tahu mana mungkin dunia tidak ada kejahatan, tapi pernah terjadi pada kerajaan Israel. Ketika punya raja yang sangat berhikmat, hikmat Tuhan itu menentukan tidak ada tindak kejahatan. Karena semuanya diberkati, makmur itu negeri Israel. Tapi itu pun saudara yang sebutan singa dari Yehuda tidak diberikan melekat pada Salomo. Walaupun kita tahu ini raja yang paling berhikmat di dunia. Ini raja yang paling kaya raya dari dulu sampai sekarang. Tidak ada raja kayak Salomo. Tapi sebutan singa dari Yehuda nggak nempel sama dia. Sama siapa sebutan singa dari Yehuda? Ditujukan pada Yesus yang datang kemudian. Dia berkuasa atas bangsa-bangsa. Nah, dialah yang punya sebutan singa dari Yehuda. Ada tahu siapa dia? Itulah Yesus. Coba kita lihat Wahyu pasal 5 ayat yang kelima. Lihat ayat ini saudara. Saya baca ya ayat ini, atau bolehlah kita sama-sama baca bersama ya. Wahyu pasal 5 ayat 5 supaya Anda ngerti 2 dan 3. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Saya nggak terangkan terlalu detail ayat ini, tapi intinya ayat ini, ya, tua-tua yang sedang nyembah di sorga itu kasih tahu kepada Rasul Yohanes bahwa singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud, dia yang telah menang. Dia membuka gulungan kitab, gak ada yang bisa buka, hanya Yesus yang bisa buka. Tunas dari Daud itulah Yesus. Singa dari suku Yehuda itulah Yesus. Yesus turunan dari suku Yehuda. Sebutan singa dari suku Yehuda, Lion of Judah, itu datangnya kepada Yesus, melekat pada Yesus. Singa dari Yehuda, singa yang gagah perkasa, simbol daripada kemuliaan kekuasaan. Jadi saya katakan, coba naik kembali kepada yang saya katakan tadi. Singa dari Yehuda. Singa itu simbol kemuliaan. Yesus memang punya kemuliaan. Ini bukan simbol saja. Memang sebenarnya Yesus punya kemuliaan. Kalau di dunia kita bicara singa, singa bicara kemuliaan. Tapi bagi Yesus bukan simbol yang sebenarnya. Sebab singa dari Yehuda memang punya kemuliaan. Itulah pribadi Yesus yang sempurna, yang mulia. Pada waktu dia jadi manusia, dia pernah menyatakan, memperlihatkan kemuliaannya kepada Petrus, kepada Yohanes, Yakobus di atas gunung Tabor, gunung kemuliaan. Wajah Yesus, jubah Yesus, tubuhnya bersinar terang kayak matahari. Sampai Petrus berkata, kami bahagia di sini. Nggak mau turun dia, pengen terus di situ bahagia. Karena ada kemuliaan Allah. Yesus menyatakan kemuliaan, pribadi yang mulia. Kami buatin kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Dia nggak ngerti bahwa Yesus lebih besar dari mulia sama Elia. Kemuliaan lebih besar. Dia memang mulia. Dan singa simbol kebesaran. Yesus memang pribadi yang besar. Gak ada yang seperti dia. Punya kekuasaan, ya. Jangankan kekuasaan orang mati saja dibangkitkan. Gelombang laut alam pun tunduk. Hanya satu kata, diam tenanglah. Angin ribut tenang. Bukan simbol. Memang dia punya kekuasaan, dia penguasa sorga, dia penguasa bumi, dia penguasa alam yang kelihatan nampak, dia penguasa alam yang tidak kelihatan. Setiap keadaan apapun bertekuk lutut dalam nama Yesus. Nama Yesus, nama yang berkuasa.
Dan luar biasanya, nama singa dari Yehuda, nama Yesus Kristus Tuhan kita tetap berkuasa sampai hari ini. Apapun masalahmu, kalau berdoa, minta tolongnya panggil nama siapa? Nama Yesus, singa dari Yehuda itu. Katakan amin. Engkau lagi susah, engkau butuh kesembuhan, engkau butuh pertolongan, panggil nama Yesus. Nama di atas segala nama, Lion of Judah. Dia memberikan kemenangan karena dia berkuasa. Dan dia punya keberanian, bukan siwol, memang dia berani. Singa Yehuda itu sumber keberanian, belajar dari dia untuk berani. Kadang kita penuh ketakutan kan. Yesus itu berani berkorban, berani berikan nyawa, berani mengasihi kita. Bahkan dia punya yang namanya kekuatan, semua dia punya. Memang mungkin Anda berkata begini, Yesus singa dari Yehuda, ada satu lagi sebutan singa. Di Alkitab saya pernah baca satu literatur, kata singa itu dalam Alkitab khusus perjanjian lama saja, itu kurang lebih kira-kira ada 130 kali kata singa, singa jantan, singa betina, singa muda, itu ada 130 kali. Yesus singa dari Yehuda. Ada satu singa lagi yang ada juga tahu, mungkin katakan juga, singa apa itu? Coba lihat 1 Petrus pasal 5 ayat 8. Saya baca ayat ini ya. Sadarlah dan berjaga-jagalah lawan musuh iblis. Apa sebutan iblis? Dikatakan berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Sebutan Yesus adalah singa dari Yehuda. Sebutan si iblis, si jahat ini adalah singa yang mengaum-ngaum mencari mangsa yang dapat ditelannya. Ada, kalau kita bandingkan Yesus singa dari Yehuda, gagah perkasa, punya kebesaran, punya kemuliaan, punya kekuatan, punya keberanian. Bandingkan dengan singa iblis, si jahat, singa yang mengaum-ngaum, keliling terus cari mangsa yang dapat ditelannya. Singa, coba singa mengaum-ngaum. Saya tanya sama saudara, saya tanya tolong dijawab. Pendeta bertanya, jemaat menjawab. Menurut Anda, kalau ada ketemu namanya melihat singa itu mengaum-ngaum, mengaum dengan suara yang menggetarkan, ya, menakutkan suara singa itu. Mengaum, di depannya ada mangsa dia mengaum. Menurut Anda, kalau dia mengaum di depan ada mangsa, mangsa itu digigit atau ditelannya? Menurut Anda, saya yakin jawaban kita sama. Ya, kalau ada cetek pun sama, pasti digigit bukan ditelan. Lalu kenapa Alkitab katakan si iblis itu digambarkan seperti singa yang mengaum-ngaum, cari mangsa, yang mencari orang yang dapat ditelannya. Kenapa bukan digigitnya, dimakannya, digigitnya? Kenapa ditelannya? Berarti dia udah ompong. Ini singa mengaum-ngaum ini Alkitab singkapan pada kita, singa yang ompong, gak punya gigi lagi. Singa yang sudah kalah, singa yang sudah powerless bukan powerful. Sudah dikalahkan lewat kematian Kristus dan kebangkitannya. Singa kecelek kata orang Jawa. Dia pikir dia menang, dia kalah. Yesus bangkit dari kehidupan, kuasanya dilucuti jadi tontonan umum kata Alkitab. Makanya dia bukan menggigit, dia menelan. Jadi Anda mesti tahu ya dalam ayat ini singa yang sudah kalah. Pemenangnya itu singa dari Yehuda. Singa yang mulia, singa yang punya kebesaran kuasa, yang sudah mengalahkan si jahat. Singa yang mengaum-ngaum ini sudah dikalahkan. Singa ini makanya kalau kita lihat di ayat berikutnya dalam 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-7, pelajarannya begini. Saya baca ya, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Saya ulang, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Anda lihat gambar, bandingkan coba singa dari Yehuda, itulah Yesus Kristus Tuhan kita. Bandingkan dengan singa yang mengaum-ngaum. Singa udah gak punya kekuatan, udah powerless dia. Yesus kasih kekuatan. Ingat ayat ini berkata, sebab Allah itu Tuhan kita Yesus Kristus memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Dia berikan apa? Keberanian. Lawan ketakutan itu keberanian. Lawan ketakutan itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan. Gak takut, berani, kuat rohnya. Kita berkali-kali bicara roh yang kuat, membangun manusia roh supaya kuat roh kita gitu loh. Yesus singa dari Yehuda itu kasih keberanian, sebab Yesus itu pribadi singa Yehuda yang berani.
Iya kan? Berani kasih nyawa buat kita, berani berkorban buat kita. Dia tinggalkan sorga, berani mengasihi kita. Sehingga Yehuda tidak pernah kasih ketakutan sama kita. Itu kerjaan singa yang mengaum-ngaum, si jahat, si iblis. Tapi kan dia udah ompong, dia powerless. Iya, makanya dia itu dikatakan dengan cara bagaimana? Dia kasih ketakutan lewat suaranya, aumannya. Kadang-kadang kita takut tuh kadang mendengar suara kan. Ada orang berkata, sakitmu gak bisa sembuh, semua rugi, gak mungkin kamu bisa sukses. Begitu kita dengar, kita pikirin, kita jadi ketakutan. Yang kita dengar bikin kita takut lewat suara. Gak ada yang support kamu gak bisa sukses, kamu sendirian, gak ada teamwork kamu. Macam-macam suara deh, kadang bikin kita takut. Auman singa, si jahat. Jadi singa yang mengaum-ngaum, itu dia menebarkan ketakutan lewat suaranya yang mengaum itu, saudara. Makanya saya mau kasih tahu sama saudara, ketakutan itu saya sebut, saya beri nama adalah senjata andalan iblis. Sehingga dari Yehuda tidak pernah berikan ketakutan kepada kita. Singa yang mengaum, si jahat, kasih ketakutan lewat apa? Suara yang dia lepaskan di pikiran, di hatimu. Andalan iblis itu senjata ketakutan. Padahal ketakutan itu membuat kita kalah sebelum berperang. Kenapa kita takut? Kayak boleh saya katakan begini sama saudara. Entah diakui atau tidak, saudara menyadari atau tidak, bahwa yang namanya ketakutan ini saudara ya. Yang namanya ketakutan itu banyak menguasai orang percaya. Permisi bicara, saudara sadar mengakui atau tidak ini perkataan saya? Ada banyak orang Kristen yang percaya pada Tuhan, tapi sesungguhnya hidupnya dikuasai ketakutan. Kayaknya kita itu udah terbiasa takut gitu loh, biasa gitu loh takut. Bukan sesuatu yang luar biasa, yang namanya ketakutan udah nempel, kayaknya udah meresap di pori-pori jiwa kita. Sehingga kita takut, kita anggap biasa. Sampai kita itu menganggap diperbudak, ya, dikuasai ketakutan. Itu pun kita anggap biasa. Memang udah meresap di jiwa kita kayaknya ketakutan. Ingat, Tuhan tidak pernah memberikan ketakutan kepada kita. Singa dari Yehuda itu pemberani. Dia memberikan roh yang membangkitkan kekuatan. Ayo yang takut pagi ini bangkit. Saya takut gagal Pak, saya takut bangkrut Pak, saya takut mati Pak. Saya takut ini macam-macam. Apa ketakutanmu hari ini? Takut bangkrut? Walaupun sudah mulai merosot, Tuhan sanggup pulihkan saudara. Ayo, yang sudah mulai terbiasa masuk di pori-pori, Anda orang percaya, Anda punya singa dari Yehuda, jangan dengarkan singa yang mengaum-ngaum, yang menyebarkan ketakutan. Padahal ketakutan itu membuat kita tuh kalah sebelum berperang. Anda tahu kisah tentang Israel sama 40 hari takut perang, cuma dengar suaranya Goliat kayak singa mengaum-ngaum. Mereka tidak berani perang. Padahal saya tulis begini, apa yang kita takutkan waktu kita hadapi dengan Tuhan, dengan Lion of Judah, singa dari Yehuda, tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Anda masih ingat cerita Daud? Semua Saul dan Israel takut, tapi Daud dengan dia berkata begini, engkau menghadapiku dengan pedang tobat dan lembing, aku menghadapi engkau dengan nama Tuhan. Aku menghadapi engkau dengan Lion of Judah. Ya, ketika dia hadapi dengan semangat singa dari Yehuda, dengan keberanian, dengan mudahnya Goliat dikalahkan. Makanya saya katakan, apa yang kita takutkan selama ini, waktu kita hadapi ternyata tidak semenakutkan yang kita bayangkan. Daud dengan begitu mudah mengalahkan Goliat yang ditakuti Israel. Cuman pakai batu ketapil, teng, dengan kuasa Tuhan, dia menang. Engkau yang takut percaya, ada singa dari Yehuda memberikan kemenangan. Ketika saya renungkan ini, Tuhan singkapkan begini, ada bahaya dari ketakutan. Apa itu bahaya dari ketakutan? Iblis memakai ketakutan sebagai penjara yang tak terlihat. Tanpa sadar, ketika ada roh ketakutan menguasai kita, kita tidak akan kemana-mana. Anda kalau besuk orang di penjara, Anda lihat apa di sana secara fisik? Ada terali besi di sana. Semuanya segi empat itu terkutup. Orang di penjara nggak bisa kemana-mana, nggak bisa kemana-mana, terpenjara. Cuman muter di situ saja. Dia nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, nggak bisa pergi jauh. Cuman dalam terpenjara di situ. Ada nggak sadar ketakutan dalam diri kita itu memenjarakan kita. Penjara yang tak nampak,
Penjara yang tak kelihatan, itu ketakutan dari singa yang mengaum-ngaum. Jangan dengerin suaranya. Yang Anda mesti dengerin perkataan firman Allah yang keluar dari mulut singa dari Yehuda. Anda belajar hadapi tantangan hidup ini yang menakutkan. Milikilah respon sikap hati dari singa Yehuda. Berani hadapi ketakutanmu. Sebab ternyata pada waktu kau hadapi bersama dengan Yesus, singa dari Yehuda, tidak semenakutkan kita bayangkan. Anda akan menang dengan pertolongan Tuhan. Tuhan berjanji, aku berperang ganti kamu. Menakutkan kedua adalah begini, ketakutan membuat kita gagal sampai. Coba lihat ya, Roma 8:14 ada ayatnya disediakan. Saya baca ya, semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Maksud saya begini, kalau kita merasa kita anak-anak Allah, anak-anaknya Tuhan Yesus, ya hidup kita dipimpin sama roh Allah, dipimpin sama Tuhan dong. Bukan dipimpin sama si jahat, singa yang mengaum-ngaum. Bukan dipimpin sama suara yang menakutkan dari singa, bikin memenjarakan engkau. Jadi ketakutan itu kayak penjara loh, buat kau enggak kemana-mana. Yang kedua, membuat kita itu, ketakutan kedua itu membuat kita itu gagal sampai. Lihat Israel, dijanjikan tanah perjanjian sama Tuhan, tapi mayoritas mereka yang keluar dari tanah Mesir gagal nyampe ke sana. Kenapa? Takut. Gara-gara 10 perkataan pengintai itu loh. Mereka besar, mereka raksasa, kita kayak belalang, kita ditelan sama mereka. Kita pulang saja kembali ke Mesir, gagal sampai. Gagal sampai maksudnya apa? Gagal sampai pada berkat Tuhan. Gagal sampai pada rencana Tuhan. Gagal sampai pada destiny yang Tuhan rancangan buat kita. Gak kemana-mana kita terpenjara. Gak sampai, harusnya kita itu sampai pada rencana Tuhan. Topnya di depan. Nyampe sesuatu yang besar luar biasa. Tapi kita gak pernah nyampe, kenapa? Karena ketakutan kita. Gak berani melangkah, terpenjara. Nanti kalau melangkah selangkah, melangkah 2 langkah, nanti ini terjadi. Nanti ini terjadi, itu nanti terpenjara ada sama ketakutan. Nanti saya bangkrut Pak. Hari ini kita belajar puncak kemuliaan dari segalanya. Belajar dari singa dari Yehuda, itulah Yesus. Saya berdoa pagi ini, saya tidak perpanjang firman Allah karena waktu kita terbatas. Saya berdoa pagi ini, dari 4 wajah ini itu menjadi karakter setiap kita. Dan puncaknya adalah singa dari Yehuda. Kita harus serupa seperti dia. Maka segala rencana Tuhan sampai sempurna seperti dia itu akan terjadi. Anda akan gagal mencapai rencana Tuhan, gak nyampe ke sana. Ketika kau terpenjara dengan ketakutanmu, udah meresap di pori-porimu, diakui atau tidak. Tapi kalau kau rendah hati berkata kepada Tuhan, Tuhan aku tahu sekarang Engkau tidak memberikan roh ketakutan kepadaku. Engkau memberikan kepadaku roh keberanian yang membangkitkan kekuatan. Engkau menang bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa menyembah Tuhan.